Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa pula di dalam acara doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pagi ini dengan ucapan syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam yang lewat. Pagi ini kau berikan pagi yang baru, juga kau kiranya memberikan firman-Mu bagi kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Tolonglah melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menerima firman-Mu dan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. 32 sampai 35 Kisah Rasul pasal 9. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sesaat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan diangkat ke surga, dia berpesan. Tentu ada sebuah pesan yang sangat penting. Berkatalah dia kepada murid-muridnya, "Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Dan 10 hari kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terjadilah peristiwa Pentakosta. Dan mereka semua yang hadir di situ dipenuhi oleh Roh Kudus. Pembacaan kita pada pagi ini, Petrus menyembuhkan Eneas. Petrus mengunjungi orang-orang kudus di Lida. Orang Kristen di Lida disebut orang kudus. Apa artinya kudus? Dalam hal ini adalah orang yang dipilih secara khusus untuk menjadi umat Allah. Orang yang dipilih secara khusus menjadi umat Allah dalam rangka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Kita semua juga yang sudah menerima karunia Tuhan Yesus, kita juga disebut orang-orang kudus. Kita juga dipilih, dipisahkan. Dan kita diminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus, yaitu pelayanan-pelayanan yang besar untuk kemuliaan Tuhan.
sebagai umat Allah yang telah menerima anugerah keselamatan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Lalu pertanyaannya, apakah Roh Kudus sudah turun ke atas kita? Kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita mengaku bahwa Dialah Tuhan kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat ke-3b, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita orang-orang yang percaya sudah menerima Roh Kudus. Kini kita juga sudah menerima kuasa. Sebagaimana murid-murid disebutkan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Petrus menyembuhkan Eneas. Eneas sudah 8 tahun lumpuh. Dia katakan bahwa Yesus Kristus ingin engkau sembuh. Maka terjadilah kesembuhan itu, itulah kuasa dari Tuhan Yesus. Pada saat sebelum Yesus naik ke surga, Petrus diminta untuk tetap dengan bersama murid yang lain tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita sebagai murid-murid Tuhan seringkali kita terlalu bersemangat untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Berapi-api begitu rupa, padahal Tuhan ingin kita diam dulu di Yerusalem, menantikan Roh Kudus untuk memerintah kita. Seringkali kita ingin bergerak sendiri. Seringkali kita ingin berinisiatif untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi beda tipis antara keinginan Roh Kudus atau keinginan diri kita sendiri. Seringkali kita tidak mengajak Roh Kudus, tidak menunggu Roh Kudus, tapi kita berjalan sendiri, bahkan kita meninggalkan Roh Kudus. Kita tidak mungkin akan berhasil kalau kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Seringkali banyak pertanyaan, kenapa yang saya beritakan kok tidak mendapatkan hasil? Kenapa dia tidak mau percaya kepada Tuhan? Ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita yang mampu, tetapi Roh Kuduslah yang mampu. Roh Kuduslah yang menyelamatkan.
Namun satu peristiwa yang penting menurut saya adalah bukan Eneas dengan kesembuhan fisik. Dia lumpuh, dia bisa berjalan. Secara fisik dia sembuh. Ya, itulah anugerah dan pemberian Tuhan. Tapi yang terutama di dalam menjadi saksi-saksi Tuhan adalah apakah kita membawa berita pendamaian antara manusia dan Allah. Ini yang jauh lebih penting. Kelumpuhan rohani yang harus menjadi fokus kita, bukan kelumpuhan jasmani. Kelumpuhan rohani yang harusnya kita bereskan, kita bawa kepada Tuhan. Dalam peristiwa Eneas disebutkan bahwa seluruh penduduk Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang sangat menyenangkan dan sangat besar? Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas 15 ayat 7. Akan ada sukacita besar terjadi di surga apabila ada satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita ke 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, jangan berfokus pada kesembuhan fisik. Itu hanya bersifat sementara. Tapi kesembuhan lumpuh rohani, inilah yang bersifat kekal. Kita mendamaikan manusia dengan Allah. Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 juga mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini berita penting bahwa kita menjadi saksi, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Mungkin kita takut, mungkin kita gelisah, tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Kita menjadi saksi-saksinya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan memberi kesempatan kami untuk boleh ikut menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami takut, kami tidak mampu, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa kami yang menyertai kami. Tolonglah Tuhan, mampukan kami untuk melakukan, untuk mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, tolonglah di dalam menghadapi hidup ini, kami boleh mempersiapkan diri semua dengan baik. Tolonglah mereka yang berada di dalam penderitaan, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang memberikan pertumbuhan dalam iman mereka. Kau persiapkan mereka Tuhan,
Mampukan mereka menjalani hari-hari mereka dengan pertolongan Tuhan, karena Engkaulah yang menguatkan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya pada hari ini. Selamat mengerjakan pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.